Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Super Zen. Kali ini gue lagi ada di Cinepolis Lipo Mall Nusantara Jakarta guys. Di sini gue pengen nonton film yang akhir-akhir ini lagi booming, lagi viral, yang katanya tuh bagus banget. Ini gue ngecek dari komen-komennya, katanya bagus banget. Judul filmnya Obsession. Ini film horor. Gue sebagai pecinta film horor sangat amat menunggu dan sangat amat menaruh harapan, menaruh ekspektasi yang cukup tinggi terhadap film yang satu ini, karena dari komen-komen orang ini cukup puas, cukup wah, ini film nih horor banget nih, ini film nih menyeramkan banget nih, bagus banget film. Impresinya tuh love this kind of material, movie of the year tuh katanya. Love this case. Intinya komennya tuh positif semua guys, dan rating di Tix.id itu bahkan tembus 9,5, itu tinggi banget. Dan gue tadi udah pesen tiketnya, kita masih nunggu masuk sekitar 30 menit lagi. Ini gue nunggu di luar dulu. The chemistry is insane. Kalau dari komennya sih bagus-bagus semua ya. So good. Wow, gue benar-benar menaruh harapan tinggi. Semoga dari sekian banyak film horor yang gue tonton tahun ini di 2026, gue harap ini bakal menjadi salah satu yang paling serem yang pernah gue tonton. Bahkan kalau bisa seumur hidup gue. Udah banyak banget film horor yang udah gue tonton di seumur hidup gue, dan apakah ini bakal jadi salah satu yang terseram? Kita tunggu aja, kita saksikan aja. Wow, kita tunggu jam masuknya guys. 30 menit lagi nih, kayak serasa setahun nih lamanya nih, karena udah nggak sabar banget. Let's go. BTW yang nunggu sih banyak banget ya. Kayaknya ini sih nunggu The Obsession semua ya. Karena ya itu film yang paling bentar lagi mulai teaternya sih, 30 menit. Kayaknya sih ini orang nunggu semua itu sih. Hampir full juga teaternya, gua lihat di Tix.id tadi tiketnya. Untung gua udah pesen dari pagi, jadi kebagian. Sudah masuk kita. C mana C? Saya C8, ini dia kursi gua. Sip. Oke, gua udah masuk. Ini tinggal nunggu filmnya mulai, nanti keluar gua kasih reviewnya guys. Santai ya. Sebagai pecinta horor, ribuan film horor yang udah gua tonton, gua harap ekspektasi gua ini tinggi sih. Let's go. Oke. Sabar. Gua udah selesai habis nonton film The Obsession. Dan ternyata emang semua yang orang katakan di komen itu tadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang bohong. Nggak ada yang cuma komen buat jadi buzzer, buat cuma promosi dan lain-lain. Nggak ada guys. Emang ini film buat standar film horor emang seserem itu. Bentar ya. Biar ada backsound dikit ya. Entah masuk di kamera gua atau enggak ya. Ya 17. Oke, sekarang kita mulai reviewnya guys. Gila, gua berani kasih nilai 100
1/10 untuk ini film guys ya. Ini adalah film horor terbaik di tahun 2026 nih, gila boy. gua gak ngerti lagi. Ini film gila parah, ini film mainin mental, ini film disturbing parah. Mungkin ini juga salah satu masuk daftar ya film horor yang terbaik, yang paling serem yang selama ini gua pernah tonton guys. Gua yang udah pengalaman banyak banget nonton film horor, udah nggak bisa kena kebal lah, udah kebal terhadap jump scare sana sini segala bentuk. Temen gua nonton film horor jump scare dikit, wah ributnya minta ampun. Gua cuma bisa senyum doang lihat jump scare-nya, kayak apaan sih gua gitu. Tapi di film ini guys gak ketebak, bener-bener boom. Sekalinya jump scare, gua nonton itu, gua yang duduknya tenang gini nih, langsung semua badan gua kaget, dan gua nonton langsung pegang kaki, saking kakinya langsung wah gitu. Gila, itu terkejutnya minta ampun sih, itu gila banget tadi, terutama yang di bagian si Nicky itu jedotin, siapa nama temen perempuannya tadi gua lupa boy. Sama pokoknya temen perempuannya itu dijedotin Nicky di mobil. Itu scene gila parah. Nicky mecahin kacanya. Itu nggak masuk radar di otak gua bakal ada jump scare di situ guys. Yang waktu si Bear keluar ke taman buat nemuin temennya, terus cerita tentang keterimanya dia di kampus di dalam mobil. Kira-kira Nicky datang dan langsung bam, itu di luar Nurul. Dan jika kalian sadar ya, itu benar-benar di dalam film ini tuh detailnya benar-benar dipoles banget, dimainkan banget dari awal film sampai akhir film, yang dimana setelah si Bear ini mengucapkan wishnya, gara-gara obsesinya, saking mencintainya sama Nicky, saking pengen memiliki si Nicky ini, tapi cowok ini tuh culun, cowok ini tuh nggak berani ngungkapin perasaannya. Dia malah nyari I don't know benda apalah itu, magic apalah itu, dipotek. Dia ngasih wish buat supaya Nicky mencintai dia, tapi malah membawa petaka. Akhirnya si Nicky kena lah santet itu, kena lah apa ya istilahnya ya, kayak ya santet sih, kayak pokoknya seketika si Nicky yang awalnya cuma ngira si Bear di teman dia, jadi kira-kira bisa jatuh cinta guys. Tapi sebenarnya itu bukan dia yang sebenarnya gitu loh. Itu adalah iblis mungkin di dalam dia gitu. Tapi tentang horor supranaturalnya itu cuma sampai di situ doang gitu. Sisanya ini film gore abis, mainin mental, disturbing, lu nggak bakal bisa tenang sama film ini sampai habis pokoknya. Dan ada beberapa detail ya, gua baru aja setelah selesai nonton, dan ada beberapa detail penting yang sedikit gua lewatin, dan akhirnya itu ternyata waktu si Bear itu foto ke hotline-nya One Wish Willow, yang dia beli mainan di belakangnya itu ada
nomor telepon tempat pembuat mainan itu. Dan akhirnya di akhir telepon itu si penerima, si pembuat mainan One Wish Willow ini itu ngasih suara teriakan si Nikki guys. Dan ternyata itu adalah suara Nikki yang asli, yang dimana dia terjebak di entah di dunia lain di mana boy. Itu dunia di balik Nikki yang palsu. Pokoknya itu sebenarnya Nikki yang asli, yang sebenarnya tuh pengen minta tolong ke Bear gitu loh. Itu detail pertama yang gila banget. Habis itu yang detail kedua juga yang waktu pertama kali habis dipotek mainannya, terus ketika yang habis Nikki turun dari mobil terus balik lagi cuma bayangan hitam, itu siluet. Di sini juga Nikki banyak banget digambarkan dengan siluet hitam doang, yang dimana itu artinya aura Nikki berganti, jadi itu tuh bukan Nikki, ini sisi lain dari Nikki. Nikki yang lu kenal itu udah nggak ada gitu loh. Nikki yang lu kenal tuh di alam lain. Itu seketika Nikki itu benar-benar berubah sifatnya, tapi sesekali Nikki yang asli itu nongol untuk mengambil alih. Kira-kira yang awalnya cemberut gitu. Kira-kira kebalik, yang awalnya seneng gitu tentang Bear karena wish-nya itu tadi. Kira-kira Nikki yang asli sadar, cemberut, kok gue bisa kayak gini, kok gue bisa gini, kok gue aneh kali gitu loh. Tapi kira-kira kembali seneng lagi. Dan si Bear itu nggak sadar-sadar tentang hal ini sampai akhir gitu. Dan gue gedeknya sama si Bear ya, gue ini cowok udah ngelakuin kesalahan, udah tahu kesalahannya, nggak berani tanggung jawab cu. Kan udah dikasih tahu sama hotline-nya ya, ini tuh nggak bakal bisa putus, nggak bakal bisa dibatalin wish lu sampai cewek yang lu cintai itu atau elunya sendiri dead. Tapi dianya nggak berani buat tanggung jawab sampai akhirnya nyeret dua temennya meningsoy. Dan akhirnya juga dia akhirnya bunuh diri buat mutus hal itu di akhir. Jadi yang awalnya harusnya cuma entah dia atau Nikki dong yang meningsoy, satu jadi 3 orang meningsoy boy. Itu gue greget banget, why? Ih, lakuin gitu loh, ya ampun. That's your fault. Tanggung jawab bro. It's a gentleman, lu tuh cemen dari awal. Ya I know, dia cewek yang lu cintai selama ini, lu nggak berani bunuh dia, ya minimal tanggung jawabnya tuh sama diri lu sendiri gitu loh. Ya itulah pokoknya lah, gedek banget gua. Sorry buat cewek yang tadi di bioskop di samping gua, mungkin gua terlalu banyak ngomel karena saking gedeknya gua ke Bear ini ya. Sumpah gua greget banget sih. Pokoknya ini film seru banget, serem banget dari awal sampai akhir ya. Bener-bener dibangun dulu, impresif. Dari yang awalnya masih seneng-seneng tuh kayak normal-normal, si Bear juga saling mencintai, saling apa sih namanya, punya rasa, istilahnya kayak masih ya percintaan normal lah istilahnya lah. Tapi akhirnya si Bear lama-lama sadar kalau ini bukan Nikki. Bahkan Nikki pun sampai membohongi si Bear untuk menyatakan cintanya itu bahwa kalau dia tuh punya bapak dan bapaknya itu lagi sakit kanker cuy. Padahal setelah diselidiki sama Ian, temennya laki-laki, kedua orang ini, si Ian bahwa ayahnya si Nikki ini sehat-sehat aja cuy dan masih kerja sampai sekarang.
Di situ juga setelah sadar si Titik, bener-bener sadarnya si Bear di situ waktu ditelepon sama Ian di coffee shop, entah restoran lah pokoknya tuh lah. Lagi makan berdua ngedate. Di situ juga gelagatnya Nicky sih aneh banget, dari yang ngelihat Bear dari kejauhan akhirnya baik duduk lagi, akhirnya no, bener-bener sampai teriak, mainin emosinya. Bro, ini siapa nama aktornya ini, aktrisnya ini ya, gua akuin lu mainin mimik muka lu mainin perasaan orang yang nonton lu. Oke, sorry keputus. Lu bagus banget mainin perasaan yang penonton dan mainin mimik muka lu bagus banget sih. Bener-bener kami yang nonton semua terbawa gregetnya, terbawa emosinya sama lu. Dari yang awalnya gembira tiba-tiba bisa jadi kayak langsung serem gitu. Itu keren banget. Gua harap lu bisa masuk Oscar bareng film lu ini juga, boy. Ya, amin. Ini gak hanya film horor, ini adalah film terbaik untuk tahun ini yang gua tonton ya. Tapi kedepannya belum tahu, masih banyak film yang gua tunggu juga. Masih ada The Odyssey, tau lah ya, Christopher Nolan. Masih ada Doomsday, Avengers, masih ada Spider-Man juga. Kita lihat apakah potensinya bisa melebihi dari film yang satu ini, guys. Tapi karena gue pecinta horor, jadi mungkin ini akan cukup susah untuk digeser dari tahun ini sih tahtanya sih ya. Kecuali bener-bener film yang akan datang bener-bener bagus banget, baru ini mungkin akan kegeser. Oke, cukup sampai di sini terlebih dahulu review dari film Obsession. Lupa, film Obsession. Kita bertemu lagi di video dan keseruan selanjutnya. Jadi kesimpulannya pokoknya ini film masterpiece. Dah, buat tahun ini film masterpiece. Good job.